Haleluya. Bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami jemaat-Mu Yesus berkumpul di tempat ini untuk memulai ibadah kami. Kami rindu Engkau hadir di sini Tuhan, bersama kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, serta hikmat-Mu Yesus. Berkati ibadah hari ini Tuhan, karena hanya nama-Mu yang patut dimuliakan Bapa. Kami ingat Tuhan, setiap saudara kami, jemaat kunci Daud yang tidak bisa beribadah di tempat ini Tuhan, berkat yang sama boleh turun dalam nama Tuhan Yesus dari antara mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk kunci Daud Kids Tuhan. Dan Kau juga boleh memberkati mereka Tuhan saat beribadah nanti. Hikmat-Mu boleh turun atas mereka dan mereka disebut anak yang berbahagia karena mereka adalah anak Engkau, anak Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Waktu ke depan Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan kita. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau ucap Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Kau Allah Bapa kami yang maha luar biasa di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Dalam nama Yesusku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Mari kita pujikan lagu ini, haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya, kami percaya Yesus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya
biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Kami agungkan nama-Mu. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Mari kita tengok kiri kanan kita, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk jemaat yang ada di rumah, haleluya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan kita, amin. Mari kita pujikan pujian ini, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Berangkat dari pengampunan yang Kau berikan kepada kami, kami boleh melanjutkan hidup ini, hidup yang lebih berbahagia, hidup yang lebih bersukacita. Berangkat dari pengampunan yang Kau beri Tuhan, kami bahkan dapat melanjutkan kehidupan kami sampai kepada kehidupan yang berikutnya. Jaminan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat penebusan-Mu. Dan biarlah pagi ini kami boleh mengenang kembali penebusan itu. Dan kami akan bangun kembali hidup rohani kami bersama dengan Engkau. Kami sampai kepada sebuah tujuan yang indah. Hidup diberkati baik di dunia sampai di surga. Kami ada dalam kasih sayang Tuhan. Kuatkan kami lagi dengan firman-Mu, kuatkan lagi dengan perkataan-Mu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami sambut dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Dan hari ini kita bicara tentang karakter Kristen ya. Karakter Kristen. Saya tertarik dengan perkataan karakter Kristen saudara. Karakter, apa karakter? Karakter adalah sikap hati. Karakter adalah satu kehidupan. Karakter adalah satu gaya hidup, mungkin begitu ya. Karakter itu merupakan satu sikap ya. Dan saya berkata, kenapa kita mesti membangun karakter Kristen? Karena saya punya satu gambaran. Karakter adalah satu lapangan atau landasan, ya, landasan pacu. Kalau sebuah pesawat itu landasan pacunya adalah karakter. Bagaimana hebat mesinnya, bagaimana hebat namanya pesawat, namanya hebatnya rancangan apa yang ada di sana. Bagaimana hebatnya rute perjalanan yang akan ditempuhnya, tapi kalau landasannya itu tidak bagus Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan pernah bisa naik itu pesawat dengan baik. Saudara. Sebab itu saya berkata kalau toh ada pesawat naik dalam landasan yang kurang bagus, biasanya akan mengikutinya, take off-nya kurang sempurna. Saudara. Itu karena apa? Mutu landasannya. Saya pernah ya datang ke satu bandara, landasannya tidak bagus, waduh, naik pesawat itu ruwet, tidak karuan. Saya rasakan pesawat ini dringklue kapan, tahu kan waktu saudara take off itu kan bisa begini saudara ya. Itu kenceng terus. Yang saya tunggu cuma satu pengumuman, lampu tanda pengaman sudah dipadamkan dan para penumpang dipersilakan duduk di tempat dan kami himbau tetap mengenakan sabuk pengaman selama Anda dalam penerbangan. Begitu kan saudara ya. Saya tanya-tanya ini kok tumben ke pesawat ini? Ya, kok tumben, mereknya merek bagus, pesawat luar negeri lagi, ya. Tapi kacau waktu take off. Kenapa? Teman saya berkata, ini negara padang pasir Pak, engkau incengen iku bandara iki, engkau incengen. Lah terus ya apa kadung budal itu nginceng, kok kapan-kapan teko maneh incengen. Satu kali saya terbang terus turun lagi di bandara itu, yang tak inceng pertama apanya? Landasan pacunya. Ampun, makane pesawat ini ya. Begitu turun jeblak gitu ya tak titeni. Ya, kayak mau cepot itu yang namanya roda depannya pesawat. Kenapa? Nah saya pikir kita punya kemampuan, kita punya ilmu pengetahuan, kita punya gelar, kita punya skill. Tapi kalau karakternya tidak dibentuk, lapangannya tidak terbentuk, take off-nya susah saudara. Makanya kita lihat sekarang ya karakter Kristen. Yuk kita buka sama-sama. Dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 21. Saya akan ceritakan cerita ini kepada saudara. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Mari. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ. Ya. Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Puji Tuhan. Sebelum kita lihat ceritanya di cerita itu nanti tentang karakter. Kita lihat satu daerah saudara namanya Tirus. Tirus itu sekarang disebut dengan kota Tire. Tire itu di utaranya Israel. Setelah kita naik bukit namanya Hermon, lalu turun ke utara.
atau menyusur pantai, ya, Laut Tengah. Ada kota namanya Tire. Tire itu di sebelah selatannya kota Sidon. Sidon itu dekat dengan kota Beirut sekarang. Jadi masuk negara apa ya Beirut ya? Lebanon ya. Lebanon ya. Ada negara tepi pantai, negara Lebanon. Yang zaman itu disebut dengan daerah Sidon. Sidon ini sebenarnya daerah yang punya sejarah panjang. Tuhan menetapkannya kepada Israel bahwa Musa memberikan tanah Sidon ini kepada salah satu suku yang ada di Israel supaya didudukinya menjadi negeri kepunyaan mereka. Saya cerita sebentar. Tapi waktu Sidon dikalahkan oleh orang Israel, bangsa Sidon ini tidak dihancurkannya, dibiarkannya hidup dengan dalil eman, bangsa ini daripada dibunuh lumayan untuk jadi budak. Ya, Tuhan berkata kalau bangsa itu tidak kau bunuh, tidak kau binasakan, dia akan menjadi duri loh dalam dagingmu. Benar saudara, orang Sidon ini benar-benar menurut firman Tuhan karena tidak dibinasakan, tidak menurut kepada firman, tidak punya sebuah karakter taat kepada Tuhan. Israel menuai sebuah hasil yang sangat menyakitkan. Sidon lebih hebat, Sidon lebih berkuasa dengan sebuah pantai yang cukup indah, tanah yang lebih luar biasa, sehingga orang-orang Sidon ini menjadi satu duri dalam kehidupan Israel. Jadi persoalan terus saudara. Satu kali Raja Salomo yang penuh dengan hikmat itu, dia membawa sebuah perdamaian, mungkin dengan jalan ini akan ada damai antara Sidon, ya. Karena orang-orang Syria yang mau ke Mesir harus lewat daerah-daerah Israel. Jalannya disebut dengan Via Maris, jalan tepi laut. Tapi kan masih lewat daerah Tirus, lewat daerah Sidon. Sampai saking gregetannya, namanya Salomo mungkin dengan hikmatnya dia, aku tak ambil istri dari anaknya Raja Sidon supaya aman, supaya tidak ada persoalan. Ya aman selama ada hubungan mertua dan menantu. Ditiru oleh Ahab, Ahab ambil Isabel dari Sidon. Ahab datang ke istananya, Isabel datang ke istananya Ahab bukan hanya membawa kecantikannya, bahwa dewanya yaitu Baal dan Asyera yang menyebabkan lebih jatuh lagi Israel. Pokoknya ngomong Sidon itu saudara. Orang Israel benci nih sampai-sampai ada budaya kuno Israel. Ketemu orang Sidon atau orang Tirus, itu udah disebut orang, disebut anjing. Saking pegeli orang saudara. Anda kan pernah tahu marah sama orang juga ngomong gitu, iku masa uang, iku kere, iku. Pernah enggak kira-kira? Halo? Saya kalau ngomong ini supaya Anda jelas, pernah enggak lihat? Kere iku tenang di, saya. Walaupun dalam hati, ya. Tapi perasaan ini menjadi sangat menyedihkan, sangat membuat orang Israel jengkel kepada orang Tirus dan Sidon. Kalau saudara nanti baca dalam kitab Kejadian pasal 10, siapakah Sidon? Sidon ini keturunan Kanaan, cucunya Nuh. Dan inilah orang-orang yang harus dibinasakan. Tapi Hakim-Hakim pasal 1 berkata, mereka tidak membinasakan orang Sidon. Kenapa? Ya tadi saya ceritakan. Sampai ayat 8 Hakim-Hakim 1 berkata, justru mereka ini jadi sesuatu ganjalan dalam hidup. Lah pada masa perjanjian baru, waktu Israel dijajah Roma, Tirus juga masuk jajahan, Sidon masuk jajahan. Tapi mungkin orang Sidon itu karena lebih anteng dari Israel, tidak pernah berontak, tidak pernah neko-neko, sama-sama negeri jajahan lebih disayang oleh orang Roma. Sampai sebutannya untuk orang Sidon, orang Tirus disebut dengan orang Yunani. Dan itu sebutan terhormat orang Yunani, berbahasa Yunani, seperti orang-orang Ibrani. Seperti orang Romawi. Sedangkan orang Ibrani ya orang yang terus demo, terus minta merdeka. Orang-orang Roma lebih tidak respect kepada orang Yahudi. Ditambah lagi kebencian, kecemburuan baru dari daerah-daerah Tirus, muncullah zat perwarna namanya zat ungu, mangsi, ungu, yang biasanya dikulak oleh orang-orang Tiatira,
Salah satunya adalah pedagang dari Tiatira namanya Lydia, jual kain ungu, pewarnanya ambil dari Tirus, dari kerang bahannya. Dan pewarna itu dengan satu tumbuhan yang cukup hebat, menjadikan Tirus lebih mulia, Sidon lebih mulia. Jadi Israel yang ditekan oleh orang Roma, delok ini tambah kayak gini. Kalau sudah ada pesta didatangi orang Tirus, dia berkata, kiri ikut teko itu loh. Ya. Ini satu hati, satu suasana. Lah Tuhan Yesus setelah ngajar di Galilea, pengajarannya sedikit ditolak oleh orang-orang Israel, ngajak murid-muridnya jalan ke Tirus. Menurut Anda murid-murid ini ngomong apa dalam hati? Lah opo iki? Wong genah-genah kita ini bangsa terhormat, bangsa pilihan Allah. Kok masuk kandang kiri iki terus lah opo iki lah. Halo? Oi. Dan saya harap hari ini sudah tidak ada anjing-anjing kiri-kiri di hati saudara. Semua sudah jadi orang yang terampuni. Dan sekarang anjing-anjing di hati sudah jadi saudara-saudara yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dah buat saudara. Kalau masih nyimpan kiri, culno wis pagi ini ya. Sudah tidak ada di hati kita ya. Nanti ketemu orang yang besar yang ulan di kiri. Kamu, oh itu orang dikasih Tuhan tuh ya. Begitu ya. Amin. Nah Tuhan Yesus lewat di situ Bapak Ibu Saudara. Murid-murid berkata, ada apa kita ke Tirus, ada apa kita ke Sidon? Apa terjadi di sana? Mari, ayat berikut 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan Ya. dari daerah itu. Datanglah perempuan keturunan Ham, keturunan Kanaan. Nanti baca kitab Kejadian pasal 10, ayat 15 mulai. Keturunan Kanaan, perempuan keturunan Kanaan dari daerah itu. Dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Anak Daud. Anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan. Wah. Dan sangat menderita. Wah, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dari mana perempuan Kanaan ini dengar bahwa Yesus ini adalah anak Daud yang layak disebut Tuhan. Berita yang terjadi di Galilea, Bapak Ibu Saudara, itu sepertinya otomatis terjadi di Sidon. Kenapa? Sidon dan Galilea, jalan raya yang cukup ramai. Kejadian-kejadian yang ada di Genesaret, kejadian-kejadian ada di Betsaida Yulias, selalu dilewati orang dan masuk ke Sidon. Mulailah orang Sidon, orang Tirus cerita, di sana ada begini-begini. Kenapa? Israel jalan tengah dari Syria menuju ke Mesir, dari Mesir menuju Syria, selalu lewat daerah itu. Jadi apapun kejadian di daerah sekeliling Galilea, jadi buah bibir, jadi sebuah cerita. Kok ya bisa-bisanya perempuan Kanaan ini melihat sekarang Yesus berjalan dengan murid-muridnya, dia datang, dia tersungkur, dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan hampir mati atau sangat menderita. Secara iman kita melihat, Tuhan pasti tahu imannya orang Kanaan ini. Ini iman yang didapat dari berita. Karena iman timbul dari berita dan berita tentang Kristus, tentang firman Kristus. Perempuan ini sudah dengar berita tentang Yesus. Mungkin berkali-kali ada banyak orang lewat menceritakan kejadian di Galilea. Tentang kuasa, tentang mujizat, tentang tumpang tangan, tentang apa yang dilakukan Yesus. Sekarang Yesus datang kepada dia, waktunya dia mempercayainya, mempertuhankan Yesus, mempercayai tentang mujizatnya, beriman kepada Yesus. Agaknya Tuhan ngajari perempuan ini, iman tanpa karakter yang benar, iman itu akan musnah, saudara. Lalu apa dikatakan seterusnya Pak? Dari situ, Bu, dari situ kita lihat iman. Doa dengan iman, padahal kita berkata, orang yang berdoa dengan iman, doa dengan percaya, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Yang percaya katakan. Amin. Nah sekarang kenyataannya Bu. Ayat 23. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Cukup.
Ulangi lagi. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sekali lagi. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Apakah yang salah dengan perempuan ini? Iman sudah. Sebutan Tuhan sudah tepat. Tahu tentang silsilah, dia adalah anak Daud. Orang yang mulia, keturunan raja yang hebat. Di manakah letak kesalahannya? Sehingga dia katakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini basa Jawa luwih apik loh. Blas gak direken. Saudara jangan ngomong jawab itu dikabulkan, gak direwes. Saudara pernah tahu ngomong terus gak direwes orang, ngomong apa? Dikejak omong dehem ae ora, wato ta opo kok jegidek ae. Betul saudara ya? Nah kalau Anda dilakukan begini saudara, kita latihan karakter, Anda bicara dengan orang, mungkin orang itu belum tanggap. Ya, kadang-kadang kita WA aja enggak langsung dijawab, wah karakter kita asli muncul loh. Ada orang WA saya, lah saya enggak jawab, lah saya kan bukan orang ngantongi HP kemana-mana tuh saudara ya. Saya ini punya HP, tapi enggak mania HP, ya tak tinggal apa. Begitu tak jawab ngomong apa? Di WA jam 6 jawab jam 8. Ya langitmu iki penjaga HP ta. Saya malah tak bikin kegi. Lah iya, dikandani ngono dehem ae ora. Lah kon dehem aku dehem masa ya krungu ta awakmu nang kono. Lho enggak maksudku istilahnya. Saya tanya lah jenenge kon kakan istilah ngomong gitu ya. Dehem ta watuk ta. Lah itu sesuatu sapaan, waktu tidak ditanggapi itu muncul sebuah sikap, satu karakter, satu gaya hidup. Apalagi ini dalam keadaan kepepet, dia berdoa, sudah punya iman yang luar biasa. Nanti kita lihatnya kemudian, imannya ada. Waktu Tuhan tidak menjawab sama sekali, tidak memberikan tanda-tanda. Padahal orang berdoa itu paling suka kalau ada tandanya, saudara ya. Elia berkata kepada bujangnya, apa yang kau lihat? Tidak, aku lihat apa-apa. Lalu dia berdoa lagi, sekarang naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut, apa yang kau lihat? Ada awan setelapak tangan. Wah, itu gampang dikhotbahkan. Artinya, walaupun tandanya kecil, setelapak tangan pasti akan ada hujan. Jangan takut, haleluya, amin. Kali ini ada khotbah, ada orang berdoa, sama sekali tidak direkennya. Belas gak digubris. Ini sebuah sikap. Bagaimana sikap kita, karakter kita. Jangan ngomong dulu kepada sesama, nanti yang kedua kepada Tuhan. Masih adakah respek, masih ada hormat, masih adakah kepercayaan, masih adakah tautan hati kita kepada Tuhan. Dikala doa kita sama sekali tidak didengar. Hari ini mungkin ada antara saudara yang duduk, kami pelayan-pelayan yang punya beban doa. Sampai hari ini jangankan dikabulkan, tandanya saja tidak ada Pak. Terus ya opo? Itu karakter kita kepada Tuhan, saudara. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Apa yang dimintakannya? Sebentar. Mungkin murid berkata, guru, dengerin loh. Ada orang minta tolong ini loh. Guru, dengar. Sakno. Apa katanya? Suruhlah ia pergi. Hah? Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lihat saya. Sudah guru njegidek ae, gak ngereken, gak ngerewes. Murid rolas ngomong, kok nyingkri ae guru ngokek mangger bagi kuping ae. Anda jadi perempuan ini akan ngomong apa kalau itu saudara atau itu saya? Gak guru nih, gak muridnya podo ae. Betul gak kira-kira saudara ya? Atau Anda akan berkata, ya apa sih orang itu? Bapak Ibu, dalam pembentukan karakter Kristen yang pertama adalah karakter kesabaran. Namanya kesabaran itu sulit dibentuk. Sudah Tuhan tidak mendengar doanya. Orang-orang terdekat dengan dia, murid-muridnya, malah tidak jadi penghantar untuk dikabulkannya doa. Malah jadi penghambat, jadi batu sandungan untuk dia datang kepada Tuhan. Malah nyuruh Tuhan, suruh pergi aja guru. Dari tadi lo teriak-teriak terus itu. Mungkin Anda akan bisa mengimplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kalau Tuhan belum kabulkan,
Anda pasti akan minta orang-orang yang menurut Anda dekat, walaupun sama sebelumnya. Selalu jemaat ini anggap pendeta-pendeta, pelayan-pelayan itu lebih dekat dengan Tuhan. Saya pernah dikasih tahu orang, tolong Pak Stefanus dukung doa ambek aku, doa no aku. Doa dewe to, cik lu sama lah pendeta lah, lebih cedek ambek Tuhan. Halo, pernah dengar Pak artinya? Betul ya? Nah sama kan nyonyai pendeta to, bukan lebih akrab ambek Tuhan, tolong yo, titip aku yo, tolong doa no. Anggapan orang selalu berkata kami hamba-hamba Tuhan adalah orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Kami adalah murid-murid, kami adalah rasul-rasul. Kali ini saya berkata anggapan itu tidak salah. Tapi bagaimana Anda melihat waktu kami hamba-hamba Tuhan, orang yang Anda anggap dekat dengan Tuhan, jadi batu sandungan dalam hidup saudara. Sudah doa tidak dikabulkan, tidak direken blas. Ini orang yang tak anggap cedek mbak Tuhan, tak anggap menyambung lidah saya kepada Tuhan, malah membuat saya mental dari hadapan Tuhan. Apakah saudara punya karakter masih percaya kepada Tuhan dan bisa respect kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu menurut Anda? Atau Anda sedang berkata, gak jemaat-jemaatan wis. Gak gereja-gerejaan kiri kabeh iku sak gereja. Apa saudara kan begitu? Wah, ya lek mimpin pujian koyo yo modele gak dadi koyo ngono. Pendeta iku ngono. Gajah diblangkoni iso khotbah. Gak iso nglakoni. Iki maneh pancet ae omongane. Gayane ae oleh. Waduh. Waktu Anda melihat orang yang Anda anggap dekat, yang menjadi saluran penghubung Tuhan dengan Anda, justru berkata membuat saya dan saudara lebih jauh mundur dari Tuhan. Sikap apa yang akan muncul dalam benak saudara? Memang menyakitkan saudara. Murid itu harusnya akan ngomong kepada gurunya, sorry, saya ojo rame-rame sih rek, guru-guru ada perempuan sakno wedok pisan. Bengok-bengok mulai dari tadi loh, jerit-jerit. Teriak-teriak itu pasti perlu pertolongan. Begitu murid itu berkata, perempuan itu melihat sosok murid itu. Dan didengar kata-katanya, guru, perempuan itu dari tadi ikut kita, suruh dia pergi. Wah, masihkah saudara tahan menjadi anaknya dalam karakter Kristen yang begini ini? Karakter Kristen, hati yang teguh, sikap hidup yang tidak dipengaruhi hanya karena terkabulnya doa. Yang tidak nenteng-nenteng nantang Tuhan, 3 bulan tidak dikabul, tinggal Tuhan pelayanan ini. Rasanya kok tidak ada beda melayani, tidak melayani podoai. Nanti 2 bulan lagi Tuhan tidak kabulkan, gak gereja-gerejaan aku. Gak sampai nanti Tuhan tidak kabulkan, pindah agama aku. Nah saudara ya, sampai kita melihatnya. Masihkah kita bisa bertahan dalam karakter Kristen yang bisa luruh hati? Masih punya iman yang teguh, masih punya pengharapan, masih punya hidup doa yang mapan. Sekalipun satu dari pihak yang kita berdoa belum dikabulkan, dari orang-orang terdekat tidak malah jadi penghubung, malah jadi batu sandungan. Dan hari ini juga lewat kesempatan ini, mimbar ini saya mungkin bisa minta maaf kepada saudara mewakili semua hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan. Kadang-kadang kami mungkin jadi batu sandungan buat saudara. Pasti itu tidak kami sengaja. Dijauhkan Tuhan kiranya saya dan para hamba Tuhan sengaja menjadi batu sandungan. Tapi kalau memang saya tergelundung, Anda tergelincir, saya minta maaf, mewakili semua hamba-hamba Tuhan, dengan harapan tetaplah punya karakter yang sabar, setia kepada Tuhan. Jangan pandang kami menjadi satu-satunya. Penolong saudara bukan kami, penolong Anda adalah Yesus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ini karakter Kristen yang diperlukan pada akhir zaman yang seperti ini. Lanjut Bu, apa masih sembahyang orang itu, apa masih ikut terus? Jawab Yesus. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matenggon. Yesus menjawab, sorry,
ini Israel, bukan untuk kamu. Kamu kan non-Israel. Nah orang itu paling dicandak sukunya itu kan paling menyakitkan. Halo? Apalagi zaman sekarang, dulu sepertinya rada lunak ya Pak ya. Dulu ada orang Jawa, Cina, Cina, tekan di kan. Itu enggak sakit hati. Saudara. Ono orang itu ya walaupun kulitnya ireng, terus rambutnya berintik, walaupun dia Jawa. Ya apa mbon kabare? Pegel enggak kira-kira? Saya tanya, pegel enggak kira-kira? Zaman dulu ya enggak pegel tuh ya. Zaman sekarang ini, ojo kadek nyanda itu. Ibu saya satu kali pergi belanja, lampu mati itu. Saudara. Saya masih ingat, saya umur kira-kira SMP. Saya belajar, begitu lampu mati saya ini sorak. Wah, apa lampu mati kok sorak? Seneng sinaune mari, betul ya? Ditunggu ning ngarepe PR wis wangil maneh basa Jawa. Saya ini paling gak iso zaman itu. Saya selalu dapat nilai jelek sampai sekolah guru basa Jawa itu gak iso. Saya sampai pernah putus asa ditiru anak saya ujian SD kelas 6 basa Jawa. Pas ditumpang ditanya Pak Ben, engkong tanya, "Iya apa? Isa?" "Isa engkong." "Bener?" "Ya gak tahu lah bener lah urusan guru," katanya. Loh. Saya tanya ditakoni apa, Cah? Ditakoni iku lho, anake kebo jenenge jawab apa? Kebo cilik. Anak sapi jenenge ya sapi cilik. Lah anake wong ya wong cilik ngono lah malian aku ngono. Lho iya Pak anake bis iki lho, bis cilik, bison. Iku lah anake lanang bis ya, cilik. Lampu mati, seneng enggak kira-kira? Put mati, surak-surak. Ibu saya ngomong, "Duduk. Tak beliin lilin. Ayo lu ikut." Saya dijak. Belilah lilin di pasar, depan pasar Sukun ada toko. Karena depannya itu ada pohon asem, sak desa ki nyeluk encik iku yo asem, Pak. Mesti wong Sukun mesti yo asem. Lah encime itu lagi, encime kan cungkol itu. Dia lagi nimbangi opak gambir, permen gitu ya. Anake sing layani. "Beli apa, Bu?" "Lilin." Tanyalah si anak ini, lilin merah apa lilin putih? Lah bener toh? Encime mame tengah. Wah, warna ya lilin putih. Nah, mana ada warna lilin merah lah. Untuk apa kalau warna beli lilin merah aja? Iyo ibu kuno enteng-enteng cangkemmu masih aku warna aku yang rodo gue ker saudara. Ini nyonya pendeta loh tak cerita nih. Ini bukan orang awam, nyonya pendeta. Tak takon ini ada apa kok kesegeger salah gak sinau. Kurang ajar iku arek enom. Aku diwana-wana no. Terus siapa? Ya. Kenapa? Sakit waktu dicandak sukunya itu. Halo. Ini karakter Kristen. Sudah doa tidak didengar. Ya. Pelayan-pelayan murid-murid Tuhan yang harusnya jadi panutan malah jadi batu sandungan. Doa dijawab yang dicandak suku. Betapa sakitnya. Kenapa? Waktu Yesus menyebut Israel jadi domba, itu sama dengan waktu nyebut Sidon dan Tirus jadi anjing. Ya, sorry, aku ini diutus hanya untuk orang Israel. Dan ayat ini selalu dipakai untuk melemahkan iman Kristen. Laupo koniki Indonesia, laupo koniki Tionghoa, percaya Yesus. Yesus itu untuk Israel. Ya kan? Jawa kok jadi Kristen. Yesus itu bukan untuk semua bangsa. Yesus untuk Israel. Kenapa? Ayat ini dipenggal. Harusnya Kristen punya apologet. Enggak kok. Yesus buat semua orang. Yesus cinta segala bangsa. Yang setuju katakan. Tapi kenapa Yesus berkata demikian? Dalam rangka membentuk karakter orang beriman ini. Masihkah engkau punya pikiran-pikiran yang jelek yang tidak seperti karakter Kristen? Atau karakter Kristen hanya dalam pujian atau nyanyian kita?
Ya, Yesus cinta segala bangsa di dunia, kuning, hitam, putih, merah. Ya, ada nyanyian apa lagi itu ya? Orang yang hitam, betul ya. Terus ada putih, tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam, mungkin abu-abu kabeh ya. Atau hitam tapi semangka kabeh gitu kan ya. Kita melihatnya satu karakter persatuan Kristen. Waktu suku kita dicanda, waktu kebangsaan kita, walaupun kebangsaan kita Indonesia, kesukuan kita, masih bisakah kita bertahan sebagai orang percaya? Doa kita masih terpanjatkan kepada Tuhan. Dikala kita mengalami sesuatu yang seperti ini, tak hitung lagi, satu, sudah doa tidak dikabulkan, gak direken. Orang yang dekat jadi batu sandungan. Begitu ngereken, mendengar, menjawab, jawab Yesus. Bukan anakmu sembuh. Yang dijawabnya adalah, sorry, gua ini cuma untuk Israel, enggak untuk kamu. Lanjut. 25. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat. Ya. Dan menyembah dia sambil Sujud, berkata, Tuhan, tolonglah aku. Aku sudah ngereken lu mau Israel, lu Sidon apa Tirus apa. Aku tidak perlu. Yang aku perlu adalah uluran tangan. Kabulkanlah doaku. Tolong aku Tuhan. Lihat. Wes mbok anggap apa terserah. Mau domba, mau celeng, mau apa, mau babi. Wes pokoknya aku minta pertolongan. Aku beriman kau sanggup menolong kami. Israel ndak Israel, aku ndak peduli. Yahudi apa ndak Yahudi, aku ndak tahu. Amin. Ini sebuah karakter yang menerima kenyataan. Kenapa? Aku memang bukan Yahudi. Aku memang bukan domba mungkin. Ndak tahu aku engkau sahabat serigala yang selama ini memusuhi domba-dombamu. Aku sudah tidak peduli itu, yang jelas yang aku minta satu, tolong aku Tuhan. Imanku tetap berdiri kepadamu. Imanku tetap teguh untukmu. Wes. Tidak peduli, tolong aku. Bukan dia menjadi marah, tapi dia semakin bersujud, semakin menyembah. Bahasa yang asli dipakai bahasa berlutut, pekui. Orang hormat itu kan ada beberapa, saudara. Kalangan-kalangan orang Tionghoa biasanya ada hormat yang dibentuk dengan pe, ada yang cikung. Makanya ada wong mati itu kan upacara ngono. Lek putu-putu atau ponan-ponan, cikung, san cikung, betul ya. Lek kene anak, mantu, putu, pai kue, habis pai, ketopok, perlu pai, terus kue. Betul ya Pak, zaman saya ketoke gak ono Pak pisan. Mlaku turut perapatan, sikil-sikil gak ada sepatu, gak ada waduh panas melentung kabeh. Saya ngomong sing mate enak numpak motor, sing urip iki mlaku sikil sampai kaya melentung-melentung ya. Perapatan mandek maneh, pai kuwi. Zaman dulu saya kecil gitu. Dikala kita mengalami sesuatu yang merasa terhina, terendahkan. Domba iki wis kewan itu lebih di atasnya dia, ndak tahu dia kewan sing kelas mana. Aku ndak peduli Tuhan, tolong aku Tuhan. Lanjut. 26. Iya. Tetapi Yesus menjawab. Iya, ini jawaban berikutnya, hebat. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Hah? Terus? Dan melemparkannya kepada anjing. Mateng kon wis, buyar wis. Sekarang jelas, kalau Israel itu domba disebut anak, anak itu memang ada jatah roti dan tidak akan diberikan kepada anjing. Contoh, saya minta kepada Pak Ardian, sorry kok, gua ini tulung ngono. Aku ini perlu pertolongan. Koh, ngomong terus mbeki. Koh, aku ini perlu pertolongan. Merenoleh ndelok Yudi, Yud Rinio, sing ada diceluk, sing ngomong iki gak direken. Ngomong apa kira-kira? Diterusno ndak minta iki? Hah?
Lek orang ndak punya karakter sabar ngomong apa? Masih kudu kontok sing iso nulung, gak paten mbok tolong. Masih iko ya iso nulung. Sering kali waktu kita datang kepada Tuhan, ndak dikabulkan apa? Aduh Tuhan, gak kontok iso tuh masih gunung kawi ya iso. Betul gak saya? Dengan cepatnya kita berpaling. Lalu murid-muridnya, orang dekat dengan dia, usul. Pak Ardian, kalau Pak Stefanus jaluk terus ket mangi. Dengan harapan ngomong apa? Coba takonono butuh apa kan ngono. Usule Pak Ardian iku lho, ket muang bengok-bengok areng iku. Kok ngono nyingkre kok mbrebeki kuping ngono. Pegel apa nek kira-kira. Gak gurune, gak murite padha ae, betul lah. Tapi saya akan ngomong, tolong saya. Mari ngono Pak Ardian maju. Sini Pak. Tak omongi. Waduh, iki ketoke kate dikeki wisan. Perlu ini apa sih? Perlu duit piro 1 juta. Ojo ngomong 1 juta, 1 miliar takun duit. Persoalane, ini tenglang niwana barasakno kon. Lah aku iki Cina lah sampean Jawa lho. Lah. Ya, wis ngene ae wis sampean Cina, saya mudun. Saya sujud. Oh, tolong yo kok. Ditakoni lagi, sudah dipekui, sudah ditinggikan, ndak malah jawab ngomong apa. Tapi yo sorry lho Pak yo. Aku menglek tuku apa sembarang iku kabeh masih duit 1 miliar. Tak cepano ge anak-anakku. Gak kate tak kekno kiri. Saya tanya, sing disebut kiri iki sapa lek ngono? Ayo jujur ngomong sing genah lho iki pengajaran supaya roh. Sapa sing dikiri-kirikno itu? Dikala saya dan saudara direndahkan orang yang seperti ini, muncul apa? Itu karakter Anda. Oh saya ini rendah hati Pak, rendah hati. Saya lebih rendah hati dari Pak Ardian. Kena kalau saya berdiri dengan Pak Ardian lebih tinggi dari saya. Hatinya dia di sebelah tangan saya. Dan hati saya di bawahnya, apa saya lebih rendah hati dari dia? Sikap itu muncul, karakter itu asli timbul dikala kita punya sebuah pengalaman yang seperti ini. Lanjut dikit lagi. 27. Ya. Kata perempuan itu. Kata perempuan itu. Benar. Benar. Coba kita lihat. Benar Pak. Aku kere Pak. Benar. Gendeng apa nah menurut Anda? Jadi kita mesti belajar kita ya. Nang di kere kok nancane benar. Kira-kira ini dipraktekkan apik Ustaz. Saudara naik mobil, diserempet wong. Sing nyerempet malah menteleng mbek kita. Betul? Terus kita buka, delok, tambal. Lapo? Luas-luasno. Sampai orang bilang, kere kon. Terus kita ngomong, bener. Kita mesti latihan karakter ini ya. Saya pernah sudah dipotong orang. Loh, itu salah loh, tambahnya nenek aku. Terus tak buka, lama buka-buka. Lah. Tak tutup lagi, kenapa? Kita turuti, terus ada jemaat liwat. Loh lah apa Pak Stefanus gegeran ngiring-ngiring wong lah betul ya. Jadi batu sandungan lagi kan. Tapi mampukah kita dikala direndahkan orang kita berkata, iya wis bener. Lanjut. Namun anjing itu makan remah-remah yang Wah, jatuh dari meja cinglinya. Cemerlangnya pikiran ini, orang yang karakternya bagus, utek mesti genah. Tak ceritani. Kalau karakternya bagus, pasti ciami pemikirannya, cinglinya itu muncul. Tidak selalu kata itu membuat hujaman yang menyakitkan hati, tapi kata itu membuka wahana, membuka pemikiran. Benar. Kalau toh saya anjing itu kan dapat remah-remah yang jatuh dari meja. Berarti anjingnya di mana? Di bawah. Saya anjing tapi bukan anjing liar. Saya anjing tapi anjing rumahan, anjing yang nurut, anjing yang hormat, anjing yang cinta kepada tuannya. Dan anjing yang cinta kepada Tuhan selalu dia duduk di bawah kaki tuannya. Selama tuannya membagi roti, ada remah yang jatuh. Bukankah itu hak saya? Ciami. Tak ceritani orang yang karakternya bagus, rendah hati, sabar.
mesti pikirannya dawa, ndak cutel, ndak purian. Belum ada jemaat kunci Daud yang purik ya Pak ya, karena karakternya bagus-bagus Pak. Halo, datang kalau nak sing purik ditawari aja Pak ya. Dia berkata, benar, bukankah aku dapat remah-remah walaupun aku ini anjing? Lanjut. 28. Maka Yesus menjawab. Maka jawab Yesus Dan berkata kepadanya, Hai anjing. Hei apa? ibu. Hei ibu. Betul ya? Yang tadi disebut anjing harusnya kan, hei anjing. Naiknya itu enggak sangkan-sangkan saudara. Hai ibu. Yesus pernah ditanya oleh murid-muridnya. Loh, ibumu datang, saudaramu datang. Dia tanya, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku adalah, nanti Anda cari. Ibuku adalah orang-orang yang, hai ibu. Orang yang rendah, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tak selamanya Anda terhina. Saya yakinkan Anda, pasti Anda akan melejit ke atas. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Hai ibu. Tidak lagi hei orang Tirus, hei perempuan Kanaan, hei perempuan kafir, hei anjing, hai ibu. Besar imanmu. Luar biasa imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya, terus. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hebat. Apa arti iman tanpa karakter? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Tapi tidak didasari karakter. Iman akan gogrok satu waktu, pada waktu doa kita belum dikabulkan dan tidak dikabulkan. Iman kita akan punah, iman kita akan hilang waktu kita direndahkan. Merasa terhalang, merasa dapat batu sandungan. Dari orang-orang yang dianggap lebih rohani. Iman akan segera gugur waktu kita direndahkan begitu rupa. Hai ibu, betapa hebat imanmu. Hebat, besar. Iman yang mana? Iman yang didasari dengan karakter Kristen, karakter rohani. Dan iman itulah iman yang sanggup menyembuhkan, sanggup menyelamatkan, dan akan memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin, Tuhan memberkati kita. Mari silakan. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Stefanus. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman, kami persilahkan. Terima kasih Pak Stefanus Suwarno atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari menyaksikan kasih Tuhan dalam doa malam spesial kesaksian di channel YouTube GBI Kunci Daud, Selasa 16 Maret. Dan fellowship kaum pria KDMC dengan Zoom, Jumat 19 Maret pukul 7 malam. Link akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah raya Minggu 21 Maret pukul 9 pagi. On-site di Geraha Kunci Daud bersama Bapak PDM Andreas Sutantio. Demikian informasi sepekan, tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit bersama-sama, kita akan memujikan pujian-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku
tiada yang dapat melenakanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Saat umatmu turun dan meninggalkan ruangan ibadah ini, hadirat Tuhan tetap menyertai mereka ya Tuhan. Kekuatan daripadamu yang menyertai mereka, yang memampukan mereka dalam mencari nafkah, dalam hidup rumah tangga, dalam berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat. Jadikan kami semua garam dunia dan terang dunia yang membawa namamu, mempermuliakan kemuliaanmu, menunjukkan wajah kasih-Mu kepada dunia ini. Hamba-Mu berdoa, bawalah kami semua lebih dekat kepadamu. Sampai tiba di puncak bukit kesucian-Mu untuk memandang wajah-Mu yang indah. Tuhan adalah naungan kami, Tuhan adalah pemelihara kami. Dan biarlah pemeliharaan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Sesungguhnya jemaat GBI Kunci Daud adalah umat-Mu, milik kesayangan-Mu. Mereka ada di telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka dari kasih sayang-Mu. Kini jemaat Tuhan, pulanglah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dia memberikan kepadamu damai sejahtera. Dia mengarahkan matanya kepadamu serta memberikan engkau kasih karunia. Dan biarlah ini menjadi berkat bagimu, yaitu datang dari Bapa di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra. Dalam kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.